Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan wartawan yang telah hadir memenuhi undangan Des Pilkada DPP Projo pada acara konferensi pers hari ini dalam rangka mengumumkan dukungan DPP Projo kepada calon kepala daerah gelombang ke-6. Seperti biasa, nanti pembacaan dukungan akan dibacakan oleh kawan Roy Septa Abimanyu selaku Ketua Des Pilkada DPP Projo. Hari ini cukup banyak yang dibacakan, ada 11 ya. Setelah pembacaan dukungan Projo kepada calon kepala daerah, pada kesempatan ini DPP Projo mengingatkan kepada para DPD dan DPC dan mitra calon kepala daerah bahwa menjadi oposisi itu sama baiknya. Jadi kita tidak perlu menerima sebenarnya, mereka biarkan saja bertanding sehingga demokrasi juga tetap sehat ya. Namun DPP Projo tetap menantikan kehadiran pihak oposisi di dalam Pilkada serentak 2024. Berikut adalah daftar kepala daerah, calon kepala daerah yang akan pasti didukung Projo setelah tanggal 27 Agustus pendaftaran dimulai. Yang pertama, Bapak Rahmat Mirzani Zausal sebagai calon gubernur di Provinsi Lampung. Bapak Mirza saat ini merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung. Yang kedua, Bapak Awaludin Buri sebagai calon bupati di Kabupaten Cilacap. Beliau saat ini adalah penjabat Bupati Cilacap yang sudah mengajukan pengunduran diri untuk maju dengan puluhan tahun pengalaman di pemerintahan Kabupaten Cilacap. Jadi Bapak Awaludin Buri ini cukup unik ya, bukan ya. Yang tiga, Bapak Fairid Naparin sebagai calon wali kota di Kota Palangkaraya. Sebelumnya beliau adalah wali kota periode 2018-2023. Yang keempat, Bapak Setio Wahono sebagai calon bupati di Kabupaten Bojonegoro. Beliau memiliki latar belakang aktivis demokrasi, anggota KPU 2 periode sebelum 2014. Kelima, Bapak Hari Wuryanto sebagai calon bupati di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah mantan wakil Bupati Madiun. Keenam, Bapak Adi Wibowo sebagai calon wali kota di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saat ini beliau adalah wakil wali kota Pasuruan. Ketujuh, Bapak Baharudin sebagai calon bupati di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ketua DPC Gerindra Tulungagung. Kedelapan, Bapak Muhammad Fawaid sebagai calon bupati di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Gus Fawaid ini adalah anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra dan merupakan aktivis GP Ansor. 9. Bapak Muhammad Haris Damanhuri sebagai calon bupati di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Gus Haris adalah kader Partai Gerindra yang juga menjadi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong dan akademisi. Ke-10, Bapak Fatah Yasin sebagai calon bupati di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Beliau saat ini menjabat sebagai wakil bupati petahana. Ke-11, Bapak Kiai Haji Muhammad bin Muafi Zaini sebagai calon bupati Sampang dan Haji Abdullah Hidayat sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Sampang. Gus Mama merupakan anggota legislatif DPRD Jawa Timur, sedangkan Mas Ab adalah wakil Bupati Sampang saat ini. Sekian dari kami Des Pilkada atas nama calon-calon yang akan didukung Projo dalam gelombang ke-6 ini. Dalam Pilkada serentak 2024, DPP Projo akan mengawal, DPP Projo akan mengawal pemenangan
pilkada serentak di 10 provinsi strategis berdasarkan jumlah pemilih terbesar. Dari 10 provinsi ini kita bisa kalkulasi bahwa 70% pemilih Indonesia ada di 10 provinsi ini. Provinsi apa saja yang wajib kita menangkan dalam pilkada serentak besok? 1, Sumut, ya, dengan penduduk 9 jutaan kalau tidak salah ya, dia menjadi salah satu provinsi terbanyak jumlah penduduknya juga. 2, Lampung, 3, Banten, ya, 4, Jakarta, 5, Jabar, 6, Jateng, 7, Jatim, 8, Sulsel, 9, Sumsel, dan 10, Bali. Jadi 10 provinsi strategis dengan 70% pemilih ada di 10 provinsi ini akan dikawal secara serius oleh DPP Projo untuk wajib dimenangkan 10-0. Ya, Kim harus menang 10-0 sih. Insya Allah ya, dengan kerja keras, dengan strategi taktik yang terukur, dengan calon-calon yang mengkristal hari ini, insya Allah Kim akan memenangkan calon-calon kepala daerah di 10 wilayah strategis, ya, dengan strategis dalam makna jumlah pemilihnya itu mencapai 70% pemilih Indonesia, begitu ya Bro ya. Di Sumatera Utara, Bobi Nasution sedang menanti lawan dari PDIP, ya. Kita menunggu lawan calon kepala daerah dari PDIP ini jadi maju apa enggak, ya. Kita tunggu ini, jangan sampai lawan kota kosong. Jangan juga mengatakan bahwa skenario kita mendorong lawan kota kosong, tidak ada. Kita siap bertanding di situ. Lahir batin kita siap. Ya. Di Lampung kita siap dengan calon yang tadi baru saja diumumkan juga. Di Banten kita siap. Di Jakarta kita siap. Ada dinamika baru kemarin ya. Sepertinya Kim akan mengarah di Jawa Barat ke Deddy Mulyadi. Untuk Jakarta akan ke Ridwan Kamil, ya. Jadi semakin terlihat konfigurasinya, dan Projo akan mendukung semua ini. Kita akan bekerja keras menggerakkan seluruh resource organisasi yang kita miliki, terutama di 10 provinsi yang mencapai 70% jumlah pemilih di Indonesia, ya. Jakarta kita, faktanya Jakarta yang paling siap Ridwan Kamil, ya. Kami belum tahu siapa lawannya ini. Kami menunggu lawan di Jakarta tentunya ya, tanpa mendahului ya. Tapi saya lihat yang sudah cukup firm Mas Ridwan Kamil. Kita dari awal konsisten, kita bilang kita akan dukung RK ya. Gitu. Kita tunggu nanti teman-teman PDI menyiapkan lawan tanding, ya. Di Jawa Barat juga kita akan mendukung calon Kim yang sepertinya mengerucut ke Kang Deddy ya, sepertinya mengerucut ke Kang Deddy. Kalau melihat dari berita kemarin, ya, tapi dinamika itu masih terus bisa berubah, ya. Jawa Tengah kita akan mendukung Pak Lutfi. Tentu kita juga di Jawa Tengah menanti lawan tanding, ya, dari teman-teman non Kim, mungkin PDIP. Di Jawa Timur juga tentu kita menanti lawan tanding. Kita nggak pengen ada lawan kota kosong supaya kualitas demokrasi baik.
Ya, kita menunggu ini gerakan teman-teman dari PDIP juga supaya tidak lawan kota kosong. Di Sulsel, terus di Sumsel ini lagi kita matangkan, mungkin minggu depan kita akan umumkan ya Sumsel kita kemana. Kalau Sulsel kita sudah umumkan, kita Projo di Dani Pokanto, sama Bali yang masih kita harus kalkulasi lebih dalam. Kita pengen di 10 provinsi dengan angka pemilih 70% Indonesia ini, kita pengen menang semua 10%, 100%, 10-0 dimenangkan oleh Kim.